Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, saat malam adalah waktu yang tepat untuk beristirahat. Kondisi ini memang paling nikmat untuk menghilangkan rasa penat. Saat jiwa sudah tiba di alam mimpi, maka dunia nyata tidak lagi diingat. Padahal saat tidur, begitu banyak godaan setan menghampiri tanpa disadari. Sekuat apapun manusia, maka akan tetap lemah ketika berada dalam kondisi ini. Hanya penjagaan dari malaikatlah yang menjadi cara agar terhindar dari godaan makhluk laknat tersebut. Namun, tidak semua manusia mendapatkan penjagaan dari malaikat. Hal ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan adab tidur dengan benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, seperti apakah adab tidur agar mendapatkan penjagaan dari malaikat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, berwudu sebelum tidur. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu sebelum tidur. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata dapat membuat malaikat menemani dan menjaga kita di saat terlelap. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan. Sungguh ia semalaman dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, membaca ayat kursi sebelum tidur. Cara kedua yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penjagaan dari malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur ini ternyata langsung disampaikan oleh setan, karena ia tidak akan bisa mendekati manusia yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan kepadaku menjaga zakat di bulan Ramadan. Kemudian datanglah seorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, membaca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur adalah perkara yang sangat ringan, tapi ternyata kebanyakan manusia suka melalaikannya. Padahal hal ini jika dilakukan akan membuat pembacanya mendapatkan perlindungan dari setan ketika sedang tidur. Bahkan Rasulullah mengajarkan agar sebelum membaca doa tidur dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidur sementara tidak berzikir ketika hendak tidur akan menjadi penyesalan baginya di hadapan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sementara itu, hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa apabila manusia berbaring di pembaringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan, sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur,
maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, tidak menyimpan rasa dendam dan dengki kepada seseorang. Seperti yang kita ketahui, tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya. Namun meskipun demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang malam tiba. Misalnya, perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati oleh setan. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk menghilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur. Karena hal itu dapat mengundang malaikat untuk turut menjaga kita dikala terlelap. Dari Anas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku tentang seorang lelaki Ansor sebanyak 3 kali. Saat ini ada salah seorang ahli surga datang kepada kalian." Kemudian Abdullah bin Umar menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Aku menginap di tempatmu agar aku melihat apa yang engkau lakukan untuk aku tiru. Tetapi aku tidak melihat engkau beramal dengan amal yang banyak. Lantas apa yang menyebabkan Rasulullah mengatakan apa yang telah beliau katakan kepadamu?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada amal yang aku lakukan kecuali apa yang telah engkau lihat." Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Ketika aku ingin pulang, ia memanggilku dan berkata, 'Tidak ada yang kulakukan kecuali apa yang telah engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan di dalam jiwaku rasa dendam dan tidak pula rasa dengki terhadap muslim yang lain, dan aku selalu mengharap kebaikan diberikan kepada mereka.'" Abdullah berkata, "Inilah yang telah engkau capai dan inilah yang tidak mampu kami lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai adab sebelum tidur agar dilindungi oleh malaikat. Allah menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat kita terlelap. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti kamu hendak melakukan sholat. Kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh yang kanan. Lalu ucapkanlah, 'Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang dan takut. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan darimu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan nabi yang telah engkau utus. Apabila kamu meninggal dunia, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah dan jadikanlah ia ucapan terakhirmu." Hadis riwayat Bukhari. Semoga adab-adab ini bisa kita praktekkan sebelum tidur sehingga kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat serta penjagaan dari makhluk suci yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.